Di video kali ini aku mau bahas lagi tentang ASI eksklusif. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman, keluarga, bahkan pasien juga ada yang tanya, dan saya temui langsung masalah ini di lapangan. Jadi apa itu? Jadi masalahnya si pasien atau teman saya ini telah memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Namun timbangan si anak ini tidak naik setiap bulannya, bahkan mengalami penurunan atau di KNS-nya itu kurvanya datar. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ini adalah kurva penambahan berat badan ya. Bisa kita lihat di buku pinknya ibu-ibu masing-masing. Kalau yang warna pink ini kurva untuk bayi perempuan. Sedangkan kalau yang biru ini untuk kurva bayi laki-laki. Jadi, untuk memantau pertumbuhan berat badan anak setiap bulan, kita harus rajin kontrol menimbang di posyandu bisa, di rumah juga bisa. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di kolom ini. Jadi seharusnya timbangan si bayi ini setiap bulan harusnya naik dan mengalami peningkatan ya. Misalnya dari umur 0 sampai ke 1 bulan itu peningkatannya harusnya diharapkan bisa mencapai 800 gram minimal. Bulan kedua 900 gram, bulan ketiga 800, kemudian bulan keempat 600, bulan kelima 500, bulan keempat bulan keenam 400, dan bulan ke ini 7 sampai 10 300, dan 11 sampai 24 nih peningkatannya minimal 200. Jadi kalau bayi ibu-ibu di rumah peningkatannya tidak sesuai ini, berarti itu kurang. Jadi ini diharapkan naiknya seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat kurvanya ini naik, mendatar, atau malah turun ke bawah garis merah. Nah, jadi masalahnya kembali yang tadi. Jadi si temanku ini padahal dia ini ASI eksklusif dan produksi ASINya banyak. Dia juga rajin makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, protein hewani, protein nabati. Anaknya juga menyusui dan belum diberikan susu formula atau yang lain, tapi kenapa timbangannya hanya datar bahkan hampir turun? Oh no. Jadi perlu kita ketahui, menurut teori itu seharusnya jika pemberian ASI yang benar dan manajemen pemberian ASI juga benar, maka si bayi akan mengalami peningkatan berat badan setiap bulannya. Nah, jadi ada tanda tanya besar. Kalau nggak naik karena apa ya? Jadi ada beberapa penyebab. Poin pertama, penyebabnya karena asupan gizinya ibunya kurang. Yang kedua, faktor keturunan, karena orang tuanya badannya kecil atau memang kurus dasarnya. Dan yang ketiga yang banyak belum diketahui oleh ibu-ibu di rumah, dan harus dicatat ya poin ini. Jadi perlu kita ketahui di dalam ASI itu ada beberapa kandungan. Nah, untuk ASI yang pertama keluar biasanya 0 sampai 3-4 hari itu adalah kolostrumnya. Kolostrum ini sendiri biasanya berwarna kuning kehijauan, kental, dan ini sangat bagus untuk daya tahan si tubuh bayi. Kemudian setelah itu akan terjadi ASI peralihan. Nah, di ASI peralihan ini dia mulai konsistensinya agak mulai cair, sudah tidak kental dan warna hijaunya seperti yang si kolostrum itu, dan nanti akan memasuki ASI matur. Nah, di dalam ASI matur ini ada 2 kandungan yang perlu diketahui, yaitu hind milk dan fore milk. Nah, belum tahu kan? Nah, jadi fore milk dan hind milk ini bedanya, kalau fore milk itu adalah ASI depan.
jadi maksudnya ASI depan ini adalah ASI yang pertama keluar. Nah, kandungan ASI formilk ini adalah vitamin, banyak proteinnya. Ini yang sangat dibutuhkan untuk kecerdasan si bayi. Sedangkan kalau ASI high milk itu adalah ASI belakang yang fungsinya untuk meningkatkan berat badan si bayi, atau itu sifatnya lemak di high milk ini. Nah, jadi masalahnya di mana? Jadi biasanya ibu-ibu yang menyusui anaknya tidak menyusui dalam satu payudara untuk sekali habis. Nah, jadi gini contohnya, si bayi nyusu kanan, habis itu pindah lagi ke kiri, pindah lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu salah ya. Cara menyusui yang benar itu menyusui di satu sisi dulu, terserah boleh di kanan atau di kiri. Misalnya di kiri dulu, susui dulu sampai payudara itu terasa kosong. Kenapa terasa kosong? Karena untuk mendapatkan si kandungan high milknya itu tadi, kandungan lemaknya itu, karena dia ada di belakang, jadi kayak mengendap di belakang gitu. Jadi yang pertama keluar ini formilknya. Nah, formilknya itu dia warnanya kayak bening, terus dia lebih cair. Sedangkan high milknya ini dia kental dan seperti susu sapi begitu pada umumnya. Nah, jadi ada mitos di masyarakat kalau ASI formilk itu atau ASI yang bening itu merupakan ASI basi. Jadi mulai sekarang jangan pernah dibuang ya. Formilk itu banyak mengandung vitamin dan protein untuk kecerdasan otak bayi. Nah, jadi kalau kita menyusuinya pindah kanan kiri, nah si bayi tidak mendapatkan ini kandungan high milknya. Jadi walaupun dia menyusui secara aktif dan secara rutin, tapi kalau tidak mendapatkan ini ASI belakangnya ini, bayinya kekurangan lemak atau high milknya itu. Biasanya juga bayi yang seperti ini dia gampang lapar, jadi dia cenderung rewel karena dia tidak dapat kandungan yang bikin dia kenyang tadi itu gitu. Nah, terus ada pertanyaan, gimana Bu kalau misalnya pada saat menyusui baru beberapa menit bayinya udah langsung tidur? Nah, jadi kalau gitu biarkan saja dulu bayinya tidur. Nanti pada saat bayinya bangun, berikan lagi payudara yang tadi itu, yang misalnya yang kiri yang kita kasihkan tadi ya, berikan lagi yang kiri tadi itu. Jangan langsung diberikan yang ke kanan, karena yang kiri masih ada kandungan sisanya tadi kan, yang kandungan high milknya itu yang kita mau kasihkan itu. Gitu teman-teman. Terus ada juga caranya selain itu, ini untuk yang memiliki payudaranya agak besar. Jadi pada saat kita memberikan ASI, jika kita memiliki ASI yang sangat banyak, kita bisa menggunakan pompa ASI ya. Di pompa itu kita keluarkan dulu isinya sebagian, kan itu keluar tuh. Jadi kalau kita pompa kita bisa lihat ini ASI-nya bening, berarti ini masih formil. Jadi biarkan aja dulu. Pas sudah mau mulai kental, sudah stop. Nah, pas stop itu kita coba berikan ke anak kita. Jadi dia mendapatkan kandungan high milknya gitu teman-teman. Nah, terus berapa menit sih menyusui supaya kita dapat kandungan high milknya dalam satu payudara? Biasanya dalam satu payudara itu menyusui dianjurkan 15-20 menit ya, agar atau juga yang penting payudara ini terasa kosong itu kayak gimana ya? Ya kalau kita itu ringan, kenyal ringan, pokoknya kayak habis. Kalau yang udah pernah menyusui pasti tahu kan rasanya kosong itu gimana. Jadi dia kayak ringan, lembek begitu. Nah, jadi kalau masih kayak ada air, ada kandungan airnya gitu, ya berarti itu masih ada, jangan dulu.
Jadi outputnya untuk mengetahui baik kita mengkonsumsi ASI ini sudah cukup atau kenyang, atau tanda baik cukup ASI itu bayi sering buang air kecil ya, biasanya dalam sehari itu kalau bayi baru lahir sampai 6 kali, bahkan lebih biasanya, dan biasanya buang air besar sehari sekali. Tapi jangan khawatir kalau misalnya dalam sehari itu dia nggak buang air besar, nggak usah khawatir kalau untuk yang ASI eksklusif ya, karena biasanya kandungan ASI itu sangat mudah dicerna, dan kandungan ASI itu bisa diserap seluruhnya oleh tubuh, jadi tidak mengeluarkan sisa atau ampasnya. Kandungan ASI itu bisa diserap seluruhnya oleh tubuh. Gitu. Jadi kalau Haura itu waktu itu pernah sampai 4 hari dia nggak BAB. Jadi aku udah konsultasikan juga dan itu nggak masalah. Udah konsultasi ke dokter spesialis anak. Kalau Haura sih cuma sekali yang kayak gitu waktu usia 3 bulan. Nah, jadi walaupun kita telah memberikan ASI-nya kita dan bayi hanya ASI eksklusif, ibu juga jangan sampai berleha-leha karena timbangannya turun atau hanya datar, tidak ada peningkatan. Jadi tetap harus dikontrol ya. Karena pemberian ASI yang salah itu juga tidak maksimal. Jadi itu harus tetap konsultasi ke bidan ataupun dokter. Dan pemantauannya itu harus tetap dipantau setiap bulan sekali, bisa lewat posyandu, bisa beli timbangan sendiri, supaya kita bisa memantau pertumbuhan si adik kecil. Jadi dengan menggunakan buku ini tadi, buku KMS tadi. Jadi di sini bisa kita lihat pertumbuhannya, grafiknya. Nanti aku bikin khusus sendiri untuk membahas bagaimana caranya menempatkan plot-plotnya dan membacanya. Oke, video kali ini segini aja, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share jika kalian merasa informasi ini penting. Oke, dadah, assalamualaikum.